Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Suryani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai pendidikan agama Islam bab 10 tentang perilaku tercela. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu apakah perilaku tercela itu? Ya, betul. Perilaku tercela merupakan sifat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah karena dapat mendatangkan kerugian, baik bagi orang lain maupun bagi pelakunya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak materi berikut ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh perilaku tercela yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama ada hasad, yang kedua ada riya, dan yang ketiga ada aniaya. Untuk pembahasan selanjutnya, simak materi berikut ya. Yang pertama ada tentang hasad. Hasad atau dengki ialah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak senang terhadap orang yang memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan atau karunia Allah. Hasad biasanya timbul karena adanya permusuhan atau saling bersaing untuk saling menjatuhkan. Karena itu, hasad merupakan penyakit rohani yang sangat kronis yang harus diobati setiap saat. Apabila dibiarkan, akan dapat merusak dan menghilangkan semua amal kebaikan seseorang, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatoba," yang artinya jauhilah dirimu dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, ibarat api yang membakar kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis di atas, memberikan pelajaran dan mengingatkan kepada kita betapa kejinya sifat hasad. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada riya. Riya artinya memperlihatkan amal kebajikan agar dilihat dan dipuji orang lain atau sering disebut pamer. Riya merupakan sifat tercela yang merugikan dan berbahaya karena penyakit riya ini selalu ingin pujian dan sanjungan dari orang lain. Orang yang mempunyai sifat riya bersikap munafik karena suka menutup-nutupi kelemahan dan hanya menonjolkan kelebihan. Sifat riya sangat berbahaya dan membawa celaka sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya serta enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Nah, riya dapat dicontohkan seperti orang yang ingin selalu dipuji oleh orang lain, apapun yang dilakukan, walaupun perbuatannya itu salah. Riya ada kalanya timbul karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya, seseorang sering mengikuti sholat berjamaah agar dianggap sebagai orang yang soleh. Ada kalanya timbul karena kekhawatiran akan mendapat celaan dari orang lain. Misalnya, membayar zakat karena takut dibilang kikir atau pelit, dan bisa juga timbul karena takut dicemoohkan orang lain. Nah, misalnya mengikuti pengajian karena takut dibilang kuper atau tidak bergaul. Nah, demikianlah bahayanya sifat riya sehingga dapat menghapuskan dan mencelakakan seseorang yang telah beramal atau berbuat sesuatu. Walaupun perbuatan itu terlihat baik, namun arti maknanya sama sekali tidak dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, hindarilah sifat riya. Nah, yang terakhir adalah aniaya. Aniaya berarti berbuat zalim atau kejam. Aniaya juga bermakna perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, yang termasuk perbuatan aniaya contohnya memfitnah, riba, korupsi, membunuh hewan yang haram dibunuh, majikan tidak membayar pegawainya, menebang hutan sembarangan, dan
juga syirik kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW dengan tegas melarang kita untuk menjauhi perilaku aniaya sebagaimana sabdanya yang berbunyi, Ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah, yang artinya takutlah akan perbuatan zalim, maka sesungguhnya kezaliman itu merupakan kepekatan atau kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perilaku aniaya. Baik, materi mengenai perilaku tercela dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.